Slam Dunk Contest merupakan gelaran yang ditunggu oleh para pecinta basket. Banyak gerakan-gerakan ikonik yang telah tersaji dalam kontes ini. Misalnya Michael Jordan dengan dunk garis free throw-nya, lalu Vince Carter dengan 360 windmill-nya, atau Aaron Gordon ketika melompati maskot tahun 2016. Namun kali ini kita nggak akan bahas dunk mana yang terbaik atau dunk mana yang terburuk, karena semuanya pernah dibahas pada episode 31 dan 33. Untuk kalian yang belum nonton, tonton dulu deh. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas sejarah terciptanya dunk terlebih dahulu. Lalu kapan dunk berubah menjadi sebuah kontes? Kemudian kita akan bahas fakta-fakta menarik lainnya, misalnya juara terpendek atau tertinggi, pemegang gelar juara terbanyak, dan lainnya. Oke, namun sebelum kita mulai, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kita mau kasih info ke kalian kalau Kisah Basket akan upload video setiap Selasa dan Jumat pukul 7 malam. So, pastikan stay tune di channel kami ya. Baik, jika begitu langsung aja kita mulai. Gerakan dunk pertama kali dilakukan oleh Joe Fortenberry tahun 1936 di ajang Olimpiade Berlin. Ketika itu pria asal Texas ini berhasil mengantarkan timnas Amerika merengkuh medali emas. Namun siapa sangka justru saat itu gerakan dunk dari Joe Fortenberry dibenci oleh banyak orang, karena gerakan tersebut dianggap tidak lazim, serta hanya bermodalkan fisik yang tinggi, bukan teknik. Hal senada juga diucapkan oleh pelatih dari Kansas, yakni Phog Allen dalam bukunya, yang mengatakan, melakukan dunk tidak menunjukkan keahlian bola basket, itu semua hanya keunggulan tinggi badan. Selanjutnya kurang dari satu dekade kemudian, Bob Curlin dari Oklahoma A&M menjadi orang pertama yang melakukan dunk di taraf kampus. Center setinggi 213 cm itu secara tidak terduga melakukan dunk saat pertandingan melawan Temple. Lalu ketika itu pun Bob berujar bahwa ia sebenarnya tak sengaja melakukan gerakan dunk itu. Ia mengatakan, bola kebetulan berada di bawah keranjang. Saya mengambilnya dan memasukkannya. Itu awalnya saya kira adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Ini semua benar-benar tidak direncanakan. Meskipun sentimen negatif tentang dunk terus meluas di tahun 1950-an dan 1960-an, beberapa pemain terus melakukannya dalam pertandingan. Namun di balik semua itu, para pemain yang menyatakan anti dunk melihatnya sebagai penghinaan yang melanggar salah satu aturan tidak tertulis dalam permainan. Kemudian di beberapa kasus pemain menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap tindakan tersebut. Alhasil terkadang mereka pun dengan sengaja menjegal kaki seorang dunker saat melompat. Berikutnya bahkan di tahun 1967 di kompetisi taraf perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan sebutan NCAA melarang seorang pemain untuk melakukan dunk. Alasannya karena dunk bukanlah tembakan yang terampil, serta melakukan dunk juga bisa mengakibatkan pemain menjadi cedera. Akan tetapi di balik alasan itu ternyata terdapat desas-desus bahwa sebenarnya NCAA memberlakukan larangan tersebut karena satu pemain yang bernama Leo Alcindor atau lebih dikenal dengan sebutan Kareem Abdul-Jabbar. Saat itu, ia yang membela UCLA kerap melakukan dunk karena fisiknya yang tinggi. Serta, larangan dunk ini pun berlangsung selama 10 tahun hingga tahun 1976 di taraf NCAA. Jadi selama kurun waktu itu, pemain-pemain taraf universitas yang hebat dalam melakukan dunk macam Julius Erving dan David Thompson tidak pernah melakukan dunk. Mereka hanya melakukan layup jika sudah berada di dekat ring. Nah, itu tadi cerita sedikit mengenai sejarah dunk. Kini, kita akan beralih ke sejarah Slam Dunk Contest. Jika kalian berpikir Slam Dunk Contest pertama kali diadakan di NBA, kalian salah. Jauh sebelum itu ternyata American Basketball Association, atau yang lebih dikenal dengan singkatan ABA, telah mengadakan kontes ini tepatnya tanggal 27 Januari tahun 1976. Ketika itu terdapat 5 peserta, yakni Julius Erving dari New York Nets, David Thompson dari Denver Nuggets, Curtis Gilmore dari Kentucky Colonel, George Gervin serta Larry Cannon dari San Antonio Spurs. Adapun format yang digunakan saat itu, yakni masing-masing peserta diberikan kesempatan 5 dunk dan diberi waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Serta saat itu, Julius Erving lah yang berhasil menjadi juara, dengan salah satunya, ia memeragakan dunk ikonik, yakni dunk dari garis free throw, yang menjadi inspirasi Michael Jordan untuk melakukan dunk yang sama di Slam Dunk Contest tahun 1988. Kemudian untuk Slam Dunk Contest sendiri di NBA ternyata baru diperkenalkan pada tahun 1984.
Saat itu event yang diselenggarakan di Denver ini, Larry Nance, pemain dari Phoenix Suns, berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Julius Erving. Selanjutnya dari rentang waktu tahun 1984 hingga 2021, hanya tahun 1998 dan 1999 yang tidak diselenggarakannya kontes dunk ini. Alasannya karena di tahun 1999 NBA sedang mengalami lockout season. Sedangkan di tahun 1998, kontes ini diganti oleh All-Star Two Ball, yakni gabungan antara pemain NBA dan Women NBA. Jadi event ini intinya adalah memasukkan bola ke dalam ring, di mana setiap tim terdiri dari satu pria pemain NBA dan satu pemain wanita dari Women NBA yang bermain di kota yang sama. Setiap tim diberi waktu 60 detik, serta terdapat 7 lokasi berbeda, guna menjadi spot tembak disertai dengan tingkat skor yang berbeda-beda. Lalu, terdapat pertanyaan mengapa Slam Dunk Contest tahun 1998 ditiadakan? Jawabannya, karena gelaran Slam Dunk Contest tahun sebelumnya, yakni tahun 1997, dicap sebagai salah satu kontes paling buruk. Penampilan para dunker ketika itu dinilai membosankan dan mengecewakan. Nah, oleh sebab itu, NBA menghentikan kontes ini di tahun 1998. Lalu yang menjadi titik balik kebangkitan event dunk contest ini terjadi kembali saat tahun 2000. Ketika itu terutama Vince Carter membuat seluruh dunia heboh dengan aksi-aksi dunknya yang dianggap sangat brilian. Kemudian dari tahun 1984 hingga tahun 2021, sudah terdapat 29 dunker berbeda yang berhasil memenangkan kontes ini. Untuk pemain termuda yang berhasil memenangkan kontes ini, yakni Kobe Bryant saat usianya baru menginjak 18 tahun di tahun 1997. Sedangkan untuk gelar terbanyak jatuh di tangan Nate Robinson, pemain yang hanya bertinggi 175 cm. Robinson berhasil mengoleksi 3 gelar juara, yakni tahun 2006, 2009, serta 2010. Lalu untuk pemain tertinggi yang berhasil memenangkan event ini yakni Dwight Howard dengan tinggi sekitar 208 cm. Nah, untuk pemain terpendek yang pernah memenangi Slam Dunk Contest jatuh kepada Spot Webb, pria yang hanya bertinggi 168 cm. Sungguh luar biasa. Ya, itu tadi video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin berkembang. Thank you and see you.